Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sudah makan? Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu kembali pada materi studi qiraat Al-Quran. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang kriteria qiraat sahihah, qiraat mutawatirah, dan qiraat syadzah. Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat. Apa saja kriteria qiraat sahihah? Yang pertama, ketersambungan sanad. Yang kedua, bahasa Arab. Yang ketiga, Masya Allah, Alhamdulillah. Tiga-tiganya ini harus satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kalau salah satunya hilang atau salah satunya tidak ada, maka kategori atau qiraat tersebut dikatakan sebagai qiraat syadzah. Artinya keluar dari qiraat sahihah maupun qiraat mutawatirah. Kata Imam Al-Jazari mengatakan, fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu wa hadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yahtallu ruknun athbiti syudzudahu law annahu bis sab'ati. Kata Imam Al-Jazari, satu, harus tersambung sanadnya. Kedua, harus sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan rasam uthmani walau dari satu segi. Nah, kalau sudah tidak ada salah satu dari syarat ketiga tersebut, maka qiraat tersebut dapat dikatakan sebagai qiraat syadzah. Teman-teman, untuk mendalami materi kita pada siang hari ini, mari kita simak video, kita tonton secara seksama video berikut ini. Ya, teman-teman sudah memahami apa yang telah tonton barusan. Untuk mendalami materi kita pada siang hari ini, ya, mari kita bagi kelompok kecil. Ini kelompok satu, ya, dari sini. Kemudian silahkan berbicara. Ini 4 ya, 4 atau 5 boleh, silakan. Baik teman-teman, kita diskusikan seperkelompok tentang pandangan orientalis sesuai dengan LK yang disampaikan, ya. Silahkan didiskusikan, ya. Ini, ya, silahkan didiskusikan dan catat poin-poin pentingnya. 1, baik teman-teman, 2, 3. Ya, silahkan didiskusikan berkelompok. Bagaimana? Ya, silahkan. Sesuai dengan LK, dibaca setelah menonton, dibaca artikelnya, kemudian membuat resume, kemudian nanti hasil dari resumenya itu jenengan kirim ke GCR. Terakhir jam 19, jam 7 malam.
Baik teman-teman, kita telah berdiskusi dan menganalisa, membaca. Nah, kita sekarang presentasi dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, hasil resumnya dari apa yang disebutkan. Dari kelompok mana dulu ini? Dari kelompok ini berapa? 1. Kelompok 1. Ya, kita dari kelompok 1 dulu ya, sesuai urutan ya. Ya, silakan dari kelompok 1. Siapa yang wakil ini? Ya, silakan. Lafaz yang beragam pada Al-Quran bukan berarti memiliki makna yang berbeda, tapi tetap satu maknanya. Bahkan masing-masing saling menguatkan dan saling menjelaskan makna dari ayat tersebut. Hal ini bahkan diyakini bahwa barang siapa yang mengkaji perbedaan dalam Al-Quran, maka akan ia temukan rahasia dalam perbedaan tersebut. Perbedaan bacaan tidaklah menimbulkan pengaruh yang signifikan, baik dari segi arti umum maupun pemahaman. Imam An-Najjar mengatakan, munculnya berbagai varian bacaan, semuanya sahih, karena dinisbatkan kepada Rasulullah dan telah mutawatir. Hikmah dari berbedanya variasi bacaan memudahkan orang yang berlainan bahasa dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Qadi mempertegas bahwa anggapan perbedaan qiraat hanya perbedaan dan perubahan pada bentuk kata saja, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Dan yang terpenting dalam qiraat adalah periwayatan, bukan hanya sekedar penulisan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Ya, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa menurut orientalis qiraat itu bukan wahyu. Ya, itu hanya versi atau inkonsistensi bacaan, dan karena ketidakadaan tanda huruf dan tanda baca dalam penulisan mushaf ya. Berikutnya kita lanjut ke kelompok mana dulu? Kelompok ya yang siap, kelompok 3 ya. Ya, silakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil resminya. Silakan. Baik, perkenankan saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi kesimpulan dari yang kami diskusikan pada kelompok kami adalah bahwa menurut Bulziher, qiraat yang berkembang sekarang adalah karya manusia pada masa lalu yang disebabkan tidak adanya tanda resmi pada Quran di masa awal. Hal demikian dalam pandangan Bulziher disinyalir sebagai bentuk inkonsisten bentuk qiraat, sehingga qiraat Al-Quran tidak lagi sahih seperti diyakini mayoritas muslim. Sinyalir ketidaksahihan qiraat tersebut karena tercampurnya qiraat yang beragam. Hasil penelitian Bulziher mendapat tuayan kritik dari berbagai pakar qiraat karena dianggap terlalu berlebihan. Bulziher dianggap kurang memahami ilmu qiraat. Sekian saja kesimpulan dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang qiraat dan pandangan orientalis terhadap qiraat dan bagaimana jawaban dari pemikir Islam kontemporer seperti Abdul Fattah Al-Qadhi, kemudian An-Najjar dan seterusnya. Lantas bagaimana sikap kita dengan perbedaan pandangan tersebut? Tentu saja kita harus toleransi. Yang pertama harus toleransi, menghargai pendapat orang lain. Boleh kita berbeda, ya, tetapi perbedaan itu harus ditunjukkan dengan argumentasi. Ya. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tahu bahwa dalam ilmu qiraat itu ada istilah ikhtiyarul qiraah. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang ikhtiyarul qiraah. Apa ikhtiyarul qiraah itu? Ikhtiyarul qiraah itu adalah seorang perawi menerima dari berbagai riwayat. Semua riwayat yang diterima itu kemudian diseleksi, ya. Namun
dari sekian banyak riwayah atau pendapat ya, itu tidak semuanya kemudian ditinggalkan, tetapi dia hanya memilih yang menurut kajiannya itu dianggap sahih, dianggap pas sesuai dengan bahasa. Nah, tetapi bukan berarti membuang. Nah, itu kemudian disebut dengan ikhtiyarul qiraat dalam qiraat Al-Qur'an, yang itu adalah menghargai pendapat orang lain. Seperti Imam Nafi itu belajar kepada 70 tabi'in. Dari sekian banyaknya riwayat, itu bacaannya kalau minimal dua dari gurunya bacaannya sama, maka dipilih. Kalau berbeda, tidak dipilih, bukan berarti dibuang. Ya, tetap diajarkan kepada muridnya, tetapi tidak dilestarikan bacaan itu. Karena apa? Ya, karena itu merupakan satu konsekuensi dia memilih, ikhtiar namanya, tetapi tidak membuang, tidak menganggap ini dhaif, ini syadz, tidak. Tetap itu dikatakan qiraah yang sahihah, tetapi tidak dilestarikan saja. Itulah yang disebut dalam ikhtiyarul qiraah, penghargaan seorang Imam Nafi terhadap berbagai riwayat. Nah, dari ikhtiyarul qiraah kita mempelajari bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat itu keluar dari orientalis. Kita harus sadar bahwa orientalis ketika mempelajari agama kita, mempelajari qiraat, justru kita harus memacu diri kita untuk semakin mendalami qiraat. Allah Rasulullah itu menyampaikan, wa innallaha la yu'ayyid hadzal-din la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Allah sungguh menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Fajir itu apa artinya? Orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang melakukan keburukan. Nah, oleh karena itu sikap kita terhadap pendapat yang ada, kita harus toleransi, menghargai pendapat orang lain. Kita tidak mudah menjustis pendapat orang lain dengan mengatakan salah ataupun keliru sebelum kita menemukan data dan informasi yang valid. Baik teman-teman, sudah dipahami? Ya, ayo kita kasih semangat kembali sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini. 1, 2, 3. Wus, Masya Allah. Untuk lebih memperdalami lagi materi yang kita pelajari pada siang hari ini, silakan baca kembali artikelnya. Jangan hanya artikel itu, silakan cari artikel-artikel yang berhubungan dengan qiraat atau pandangan orientalis terhadap qiraat. Nah, jangan lupa apa yang sudah dihasilkan ya dari diskusi dan diresum itu nanti jam 7 waktu tenggat terakhir untuk diupload di GCR kita. Paham teman-teman? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sudah kita sampai pada penghujung materi kita pada siang hari ini ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Shallu alan nabi. Ayo kita akhiri juga dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas atensinya semua. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.